Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Daryl Anton Wibowo dan saya dari kelas 11-1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul hubungan antara jam kerja dengan pendapatan yang diterima oleh para karyawan. Jadi di sini ada pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang, lalu yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada manfaat penelitian, yang kelima ada hipotesis, dan yang terakhir ada ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Oke, jadi kita masuk ke latar belakang di sini. Alasan saya dalam memilih tema hubungan antara jam kerja dengan pendapatan yang diterima oleh karyawan itu karena banyak karyawan atau pekerja yang merasa kurang puas atau kurang cukup dengan pendapatan yang diterima setiap bulannya, karena jam kerja yang ia lakukan itu sebenarnya banyak sekali yang mengorbankan banyak waktu, tetapi dia tidak mendapatkan pendapatan yang sepadan dengan jam kerja tersebut. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Untuk yang rumusan masalah yang pertama itu ada berapa jam kerja yang bapak atau ibu lakukan setiap harinya. Yang kedua itu ada berapa pendapatan yang bapak atau ibu dapatkan setiap satu bulannya. Yang ketiga itu apakah bapak atau ibu merasa cukup terhadap pendapatan yang didapat dengan jam kerja yang bapak atau ibu lakukan setiap harinya. Oke, lalu sini ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama itu untuk mengetahui kepuasan karyawan melalui jam kerja yang dilaksanakan dengan pendapatan atau gaji yang diterima setiap bulannya. Lalu yang kedua itu adalah untuk mengetahui hubungan antara jam kerja yang dilaksanakan oleh para karyawan dengan gaji yang diterima oleh masing-masing karyawan. Jadi di sini ada dua manfaat. Yang pertama itu manfaat umum. Manfaat umum ini yang pertama adalah dapat mencari peluang kerja yang lebih banyak, memberikan benefit atau pendapatan yang lebih besar. Lalu yang kedua adalah dapat membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Maksud dalam membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya seperti benefit apa aja yang ditawarkan saat kita masuk ke dalam perusahaan mereka. Lalu yang kedua adalah manfaat peneliti, yaitu yang pertama memperluas wawasan, yang kedua itu adalah mengembangkan kemampuan penelitian, lalu yang ketiga itu adalah menambah pengalaman. Oke, jadi di sini ada pun hipotesis dari saya, yaitu terdapat hubungan positif antara jam kerja dengan pendapatan yang diterima. Semakin banyak jam kerja yang dilakukan, maka semakin banyak pula pendapatan yang diterima. Di sini ada yang pertama adalah ruang lingkup. Untuk ruang lingkup sendiri saya mengambil di daerah Sarinah, yang mana saya mengambil saya mewawancara orang-orang yang lewat di situ, karena di Sarinah itu kebanyakan orang-orang pulang kerja, jadi saya bisa mewawancarai mereka. Lalu yang kedua adalah keterbatasan. Yang keterbatasan dalam penelitian ini adalah gaji atau pendapatan tersebut tidak dapat disebutkan secara spesifik karena itu merupakan privasi dari masing-masing manusia. Jadi di sini ada data penelitian saya yang terlampir. Oke, di sini ada diagram pencar. Diagram pencar ini saya melakukan analisis regresi, yaitu 0,3492x plus 5,7056 dengan koefisien determinasi 0,3180 dan mengalami positif. Di sini ada persamaan regresi yang telah saya hitung juga di Excel. Untuk R-nya sendiri itu saya mendapatkan hasilnya adalah 0,564535. Lalu untuk R kuadratnya sendiri itu adalah 0,3187. Lalu yang kedua adalah dengan rumus Y plus DX, dengan B-nya itu adalah 0,3492 dan untuk A-nya sendiri adalah 5,7056. Jadi diperoleh hasil 0,3492x plus 57056. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa hubungan tersebut adalah positif, tapi memiliki korelasi yang sedang. Karena ada beberapa karyawan yang memiliki jam kerja lebih sedikit atau sama, tapi pendapatan yang didapatkan itu lebih besar. Sebelum itu ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama adalah jumlah responden yang lebih banyak. Lalu yang kedua itu tidak hanya memiliki karyawan di satu tempat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Daryl Anton Wibowo dan saya dari kelas 11-1.
Di sini saya bersama Mas Reza, yang dimana Mas Reza ini adalah seorang karyawan berumur 36 tahun. Nah, sini saya ingin bertanya, menurut Mas Reza sendiri, eh, jam kerja dengan pendapatan yang diterima oleh masing-masing karyawan itu berpengaruh atau enggak sih? Harusnya berpengaruh ya. Berpengaruh. Untuk Mas Reza sendiri tuh jam kerjanya itu antara waktu berapa sampai berapa? Saya kerja dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu cukup lama ya Mas. Tapi dengan jam kerja segitu, pendapatan yang Mas terima itu berapa ya untuk range-nya? Range-nya kalau untuk saya dari sekitar 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta. Menurut Mas itu worth it atau enggak dengan jam kerja yang Mas lakukan dengan pendapatan yang Mas terima? Pada dasarnya sih sebenarnya kalau misalnya sudah berkeluarga mungkin harusnya lebih daripada itu ya. Kalau sendiri mungkin buat saya cukup. Ya. Terima kasih ya Mas Reza. Mungkin itu saja pada wawancara pertama kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan lampiran pada saat saya mewawancarai Mas Reza itu adalah salah satu seorang karyawan di Mall Sarina tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil penelitian saya. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.